Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Cayaningrum dengan NIM 241340042. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan psikologi feminis. Awalnya psikologi feminis ini lahir pada era 60-an hingga 70-an sebagai bentuk kritik terhadap bias gender dalam psikologi tradisional yang berakal dari gelombang feminisme yang menuntut keadilan dan kesetaraan sosial, serta berupaya mengangkat pengalaman perempuan yang sebelumnya itu diabaikan dalam penelitian maupun praktik konseling. Dan perkembangan ini meluas dengan menekankan pentingnya perspektif gender dalam teori dan metode psikologi, sekaligus mengintegrasikan isu interseksionalitas, yaitu seperti ras, kelas, dan budaya, sehingga menjadikan psikologi feminis ini bukan hanya sebagai koreksi terhadap paradigma lama, tetapi juga sebagai gerakan akademis dan praktis yang berorientasi pada pemberdayaan serta keadilan sosial yang lebih inklusif. Lalu di sini juga saya akan jelaskan ya. Awalnya ini juga terlahirnya itu di Amerika Serikat dan nggak ada pendiri tunggalnya, tapi melalui kontribusi kolektif dari banyak tokoh, misalnya Jane Baker Miller di tahun 1928 hingga 2006 yang mengembangkan teori relasional kultural yang menekankan pentingnya hubungan setara dalam konseling. Lalu ada Carol Gilligan, dia ini mengkritik perkembangan moral Lawrence Kohlberg yang biasanya itu terhadap laki-laki dan menekankan perspektif etika peduli. Kalau dalam bahasa Inggris itu ethic of care. Lalu ada Caroline Zerbe-Enns yang mengintegrasikan isu keberagaman budaya dan gender dalam konseling. Lalu ada Laura S. Brown yang fokus utamanya itu pada trauma kekerasan seksual dan isu marginalisasi. Ada Olivia S. Payne yang menyoroti pengalaman perempuan imigran dan minoritas. Lalu berikutnya berkembang lagi nih di tahun 80 hingga 90-an. Konseling feminis ini semakin mapan sebagai pendekatan akademik dan dengan buku teks dan kurikulum khusus. Fokus meluas ke isu keberagaman, orientasi seksual, dan interseksionalitas. Di tahun 2000-an hingga kini, pendekatan ini semakin inklusif dengan menggabungkan perspektif multikultural, trauma, dan advokasi sosial. Di Indonesia masih relatif baru ya, karena masih sedikit konselor yang menggunakan teknik pendekatan ini. Dan ada penelitian menunjukkan bahwa konselor Indonesia cenderung melihatnya sebagai pendekatan alternatif yang menekankan kesetaraan dan pemberdayaan. Namun penerapannya itu masih terbatas karena norma budaya yang konservatif. Tantangannya itu pasti ya di bias budaya ya, karena masyarakatnya ini kan masih berpegang pada norma tradisional. Jadinya konseling feminis ini sering dianggap bertentangan dengan norma tradisional tersebut. Terus di ideologis, kalau terlalu fokus pada gender aja nih, bisa mengabaikan faktor lain seperti ekonomi dan budayanya. Terus ada lagi yang terakhir ini, keterbatasan praktisi. Di Indonesia kan masih sedikit konselor yang terlatih dalam pendekatan ini, dan juga masih sedikit juga yang menggunakan pendekatan feminis. Lalu di berikutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan konseling feminis terhadap manusia. Dalam konseling feminis,
manusia itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki identitas dan pengalamannya itu tidak terbentuk secara terisolasi. Jadi nggak cuman internalnya aja nih ataupun hasil didikan orang tua aja, tapi dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melingkupi lingkungannya. Perspektif ini menekankan bahwa individu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas, karena pengalaman personal selalu terkait dengan dinamika kekuasaan, norma, dan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, konseling feminis berusaha memahami klien bukan hanya dari sekedar individu dengan persoalan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang membentuk dan memengaruhi kehidupannya. Konseling feminis menekankan bahwa pengalaman manusia ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya patriarki, dan relasi kuasa. Lalu ada kesetaraan dalam relasi konseling. Konselor feminis tidak menempatkan diri itu sebagai ahli yang lebih tinggi dari klien, tetapi sebagai hubungan yang setara, di mana konselor dan klien ini bekerja sama untuk memahami dan mengatasi masalah. Lalu ada pemberdayaan individu. Fokus utamanya adalah untuk membantu klien menyadari potensi hak dan kekuasaan dirinya, membangun keberanian untuk menantang norma atau struktur yang menindas. Nah, implikasinya itu kalau dalam pendidikan ya, mendorong mahasiswa itu untuk kritis terhadap bias gender dalam teori praktik. Terus kalau di layanan konseling ini tuh relevan buat isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, diskriminasi di tempat kerja atau tempat umum, dan peran gender dalam keluarga. Kalau dalam masyarakat itu belum banyak digunakan dan menjadi alternatif penting untuk menghadapi masalah yang berakar dari budaya patriarki. Juga tantangan dan kritiknya nih, yaitu yang pertama itu kurangnya penerimaan di masyarakat konservatif. Jadi konseling feminis ini masih dianggap bertentangan dengan norma tradisional. Lalu yang kedua ada bias ideologi. Kalau nggak hati-hati menggunakan ilmu ini atau pengertian dari konseling feminis, bisa menekankan isu gender dan mengabaikan faktor lain. Lalu ada keterbatasan praktisi. Jadi di Indonesia itu masih sedikit konselor yang terlatih dalam pendekatan feminis dan masih sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2413400060. Sebelum kita bahas materinya, aku mau ngajak kalian mikir sebentar. Pernah nggak sih kalian ngerasa nggak pede, cemas, ataupun frustasi, terutama perempuan, pada saat kalian ditempatkan dalam posisi contohnya untuk menjadi pemimpin dalam suatu lingkungan masyarakat? Nah, apakah sikap kalian itu pantas untuk dilakukan atau kalian merasa minder? Nah, psikologi feminis datang buat bilang, tunggu dulu, bisa jadi itu bukan kamu yang lebay, tapi ada aturan-aturan gak adil di masyarakat yang bikin kamu ngerasa gitu. Hari ini kita bakal obrolin 5 prinsip utama psikologi feminis yang ngebantu kita ngelihat masalah mental di kacamata yang lebih luas. Bukan cuma nyalahin diri sendiri, tapi juga ngajak kita kritis sama sistem di sekitar kita, terutama dalam peran-peran dalam pandangan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pribadi adalah politik atau the personal is political. Apa yang artinya apa yang dirasain perempuan secara pribadi seringkali bukan cuma masalah dia, tapi dampak dari struktur sosial politik yang gak adil. Contohnya bisa jadi menimbulkan depresi,
cemas, burnout bisa jadi gejala dari sistem, bukan cuma kurang bersyukur ataupun karena seseorang itu tidak menerima keadaannya. Contohnya, ada seorang klien dengan ibu 2 anak yang ngerasa gagal karena depresi, depresi karena nggak bisa kerja full time plus ngurus anak plus juga rumah tetap rapi. Nah, psikologi feminis bilang ini bukan kamu yang lemah, tapi karena ekspektasi ibu sempurna plus minimnya cuti ayah plus juga upah ataupun uang masuk untuk kebutuhan rumah itu yang kurang, sehingganya masalahnya itu dari sistemnya. Jadi dalam feminis itu menggeser yang awalnya pandangan bahwasanya dirinya ini masih kurang kepada pemikiran menurut feminisme ini bahwasanya bukan dianya yang salah, tetapi ada sistem yang mengubah sehingga pandangan tersebut muncul. Yang kedua ada kesetaraan dan pemberdayaan. Psikologi feminis berusaha ngeruntuhin relasi kuasa di masyarakat, lawan diskriminasi. Nah, di ruang terapi, konselor bukan dewa yang paling tahu atau bukan Tuhan yang tahu apa isi seorang klien tersebut, tetapi partner yang tujuannya itu klien jadi berdaya ambil keputusan sendiri. Karena sebagaimana dalam asas salah satu konselor ada yang namanya asas kemandirian, yaitu segala keputusannya tergantung kepada klien tersebut. Contohnya, di sesi terapis nggak bilang kamu harus cerai aja, ataupun seorang konselor mengambil keputusan bahwasanya hal yang harus dilakukan seorang klien tersebut yaitu melakukan perceraian. Tapi tanya dulu nih, opsi apa yang pernah kamu lihat ataupun yang pernah kamu lakukan dalam masalah tersebut, dan apa risiko dan kekuatan yang kamu punya di tiap opsi-opsi yang kamu sarankan itu, yang pernah kamu lakukan itu. Jadi ataupun di luar sesi, terapis juga bisa ngasih info ke kontak LBH atau juga ke pelatihan kerja biar klien punya kuasa ekonomi. Yang ketiga itu ada analisis peran gender. Membedah gimana aturan cewek harus begini dan juga cowok harus begitu. Ngaruh ke kesehatan mental. Banyak luka psikologis datang dari maksa diri masuk ke kontak gender yang sempit. Contoh, klien laki-laki gak pernah nangis, ujungnya gampang marah dan numpuk stres, atau juga bisa jadi didiagnosis pemarah oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, karena pandangan suatu hal bahwasanya cowok itu gak boleh nangis, cowok itu gak boleh marah, sehingga saat si cowok itu memendam rasa stresnya, dia mungkin tiba-tiba bisa jadi meluapkan rasa marah sehingga orang-orang sekitarnya menganggap bahwa orang tersebut merupakan seorang yang pemarah. Analisis peran gender juga, dia kejebak aturan bahwasanya laki-laki itu nggak boleh nangis, yang berarti kalau laki-laki itu nangis berarti dia lemah. Nah, terapi ini fokus ke ngelepas aturan itu, belajar ekspresi emosi yang sehat tanpa takut dibilang enggak jantan. Jadi menyamaratakan bahwasanya mau laki-laki mau perempuan itu tidak apa-apa nangis, karena nangis itu bukan bentuk kelemahan tetapi juga bentuk bahwasanya kita merupakan manusia yang normal. Dan yang ketiga ada yang namanya keberagamaan yang keempat ada yang namanya keberagamaan dan interseksionalitas. Perempuan itu nggak tunggal. Pengalaman ibu rumah tangga kelas menengah di Jakarta beda sama buruh pabrik perempuan di Cilegon. Beda lagi sama perempuan disabilitas lesbian. Ras, kelas, agama, seksualitas semuanya nyampur. Bikin tingkat penindasan berbeda-beda. Jadi semuanya itu memiliki pengalaman dan tingkat keberagamaan yang berbeda-beda. Contohnya, program konseling gratis di kota besar nggak ngefek nih buat buruh perempuan yang ada di kabupaten karena jamnya bentrok sama shiftnya, lokasinya jauh, dan bahasanya juga terlalu akademik. Saat kita menjelaskan suatu hal yang bisa dibilang bahasanya ilmiah, coba menjelaskan kepada orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu dalam pendidikan, itu pasti tidak akan nyambung karena perbedaan budaya. Nah, terus juga psikologi feminis bakal desain ulang, bikin layangan jemput bola di pabrik,
pakai bahasa sehari-hari, ataupun yang lebih mudah untuk menjalin silaturahmi itu libatkan tokoh komunitasnya agar kita saat mengobrol dengan orang-orangnya itu bisa lebih nyambung. Jadi melakukan cara yang lebih efisien dan juga lebih berdampak. Dan yang kelima itu komitmen pada perubahan sosial. Nggak cukup cuma ngobatin satu-satu klien biar betah sama sistem yang rusak. Psikolog feminis juga wajib ikut ubah sistemnya. Biar apa? Biar enggak nyetak korban baru. Jadi semoga hal tersebut putus di situ. Jadi itu untuk prinsip-prinsip psikologis feminis. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pendekatan konseling feminis. Yang pertama itu tujuan utama melampaui sekedar merasa lebih baik. Tapi konseling feminis gak berhenti kalau klien udah nangis lagi, merasa lebih baik di sistem yang masih menindas itu bahaya. Karena artinya klien cuma diajarin adaptasi sama luka. Contoh, klien KDRT udah gak cemas nih setelah sesi kelima konselor feminis. Setelah sesi kelima seorang konselor feminis nggak bilang ya udah selesai beres kamu boleh pulang, bukan seperti itu. Tapi lanjut, sekarang kamu udah lebih kuat, gimana kalau kita bahas opsi hukum ataupun keamanan, rencana keamanan, dan kamu mau ikut komunitas gak, komunitas penyintas atau enggak gitu. Untuk apa? Untuk mencegah ataupun menghentikan secara menyeluruh permasalahan klien tersebut. Dan yang kedua ada pemberdayaan, empowerment, membantu klien mengenali kekuatan mereka dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Kuasa ini bisa ekonomi, psikologis, atau kuasa ambil keputusan. Konselor nggak jadi penyelamat, tapi jadi yang nyalain saklar, yang mendorong biar klien memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Contoh, klien seorang ibu rumah tangga ngerasa nggak berhak karena cuma di rumah. Konselor bantu dia bikin daftar nih semua skillnya ataupun semua keahlian yang seorang ibu tersebut miliki. Contohnya seperti ngatur keuangan, negosiasi sama tukang sayur, manajemen waktu, terutama dalam mengurus anak. Terus diajak bikin usaha kecil dari skill itu, sehingga klien sadar, oh aku juga punya kuasa ekonomi ternyata. Jadi lebih menyadarkan bahwasanya klien itu punya kuasa untuk kesadaran atas hidupnya sendiri. Yang ketiga ada kesadaran kritis, membangun pemahaman klien tentang bagaimana pesan-pesan sosial dan peran gender setelah mempengaruhi harga diri dan peluang mereka. Jadi kita ini ngajak klien tahu kalau rasa minder itu atau rasa bersalah atau seperti itu yang negatif itu nggak cukup, itu banyak disuntik dari luar. Maksudnya ngajak klien kalau rasa minder, bersalah atau nggak cukup itu banyak dari dia dengar dari pengalaman luar, dari iklan, omongan tetangga, budaya, agama yang dipelintir atau disalahartikan. Begitu sadar, rasa salahnya berkurang. Jadi setelah sadar seorang klien tersebut, rasa salahnya menghilang. Contohnya, klien perempuan umur 30 tahun belum nikah, ngerasa gagal dan dosa. Setelah dibedah, ternyata itu suara dari budaya perawan tua aib, plus juga stempel sosmed. Nah, begitu klien sadar itu bukan suara hatinya, plus beban berkurang drastis. Walau statusnya belum berubah. Jadi mengajak klien sadar bahwasanya suatu yang berpikiran negatif tersebut atau hal-hal yang bisa dibilang negatif itu bukan muncul dari dalam diri dia, dari dalam keyakinan diri dia, tetapi juga kadang dari pengaruh luar, yaitu seperti tadi, entah mungkin dari sosmed ataupun suara iklan ataupun orang-orang yang bilang ke dia
sehingga dia merasa dirinya tidak pantas. Jadi kita sebagai konselor menyadarkan bahwasanya itu bukan dari suara hatinya, tetapi itu merupakan hal-hal yang dari eksternal ataupun luar dirinya. Nah, yang keempat ada otonomi. Mengarahkan klien untuk membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai pribadi, bukan ekspektasi masyarakat. Tujuan akhirnya, klien bikin pilihan hidup berdasar value diri ataupun keinginan pribadi atau nilai dari yang dia inginkan sendiri. Bukan karena takut digosipin, bukan karena takut diomongin teman, bukan karena takut diomongin oleh tetangga, ataupun takut dianggap dosa ataupun dianggap cap jelek oleh orang. Nah, contohnya klien mau lanjut S2 ataupun klien mau lanjut kuliah, tapi seorang ayah, suami ataupun keluarganya ngelarang karena nanti siapa yang bakal urus kamu di sana, nanti siapa yang bakal biayain kamu di sana. Nah, setelah proses konseling, klien tetap lanjut kuliahnya atau S2-nya dengan negosiasi pembagian peran di rumah. Pilihannya berdasarkan nilai dia. Pendidikan itu penting buat dirinya ataupun buat seorang klien tersebut, bukan berdasar takut dimarahin. Baiklah, selanjutnya saya Suci Alawiyah dengan NIM 2413443. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi dan peran konselor dalam pendekatan konseling feminisme. Pendekatan konseling feminisme itu fokus pada kesetaraan, keadilan, dan membantu klien memahami bagaimana pengalaman hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, misalnya budaya, gender, atau kekuasaan. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 3 fungsi konselor dalam konseling feminisme. Yang pertama, membantu klien sadar akan pengaruh lingkungan sosial. Jadi konselor ini membantu klien memahami bahwa masalah yang dialami bukan hanya kesalahan dari dirinya sendiri, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh budaya atau norma. Contohnya, seorang klien perempuan yang merasa tidak percaya diri karena dia selalu dianggap harus lembut dan diam. Nah, fungsi konselor di sini membantu si klien agar sadar bahwa itu adalah tekanan sosial dan bukan kekurangannya. Yang kedua, ada memberdayakan klien atau empowerment. Jadi konselor membantu klien jadi lebih kuat, percaya diri, dan berani mengambil keputusan sendiri. Contohnya, seorang klien yang takut menolak permintaan orang lain. Nah, di sini fungsi konselor melatih dia untuk berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Yang ketiga, ada mengurangi ketidakadilan atau ketimpangan. Jadi si konselor ini membantu klien melihat dan melawan ketidakadilan seperti diskriminasi gender. Nah, contohnya, seorang wanita yang tidak diberi kesempatan naik jabatan karena gender. Nah, konselor ini bisa membantu dia untuk memahami haknya dan menyusun langkah untuk memperjuangkan haknya itu. Selanjutnya, ada peran konselor dalam konseling feminisme. Yang pertama, sebagai partner. Jadi, konselor itu tidak boleh merasa lebih tinggi dari klien, tetapi harus sejajar dengan klien. Contohnya, konselor itu bisa bilang, kita cari solusi bareng-bareng ya. Nah, jangan malah bilang, saya tahu yang terbaik buat kamu. Itu nggak boleh. Jadi, si konselor itu harus bilang, kita cari solusi bareng-bareng ya, gitu. Yang kedua adalah sebagai pendengar aktif dan empatik. Jadi konselor itu benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi si klien. Contohnya, klien cerita tentang pengalaman tidak adil. Nah, peran konselor di sini tidak boleh menyalahkan, tapi bisa berkata, perasaan kamu itu wajar kok.
itu memang situasi yang sulit, tapi itu pasti berlalu. Nah, yang ketiga, ada sebagai pendidik atau pemberi pemahaman baru. Jadi, konselor juga berfungsi berperan memberikan wawasan tentang kesetaraan gender dan hak individu. Contohnya, konselor menjelaskan bahwa perempuan juga berhak punya karir dan pilihan hidupnya sendiri. Yang keempat, ada sebagai fasilitator perubahan. Jadi, konselor ini membantu klien membuat langkah nyata untuk perubahan hidupnya. Contohnya, klien ingin lebih mandiri. Nah, si konselor ini bisa membantu membuat rencana seperti belajar skill baru, cari kerja, atau yang lain-lainnya. Yang kelima, sebagai advokat atau pendukung. Jadi, konselor itu bisa membantu memperjuangkan hak klien jika diperlukan. Contohnya, klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konselor bisa mengarahkan ke lembaga bantuan hukum atau perlindungan. Intinya, konselor feminisme itu tidak menghakimi dan fokus pada kesetaraan dan keadilan, membantu klien lebih sadar, kuat, dan mandiri. Hubungan konselor dan klien juga harus setara. Konselor tidak boleh di atas klien, jadi harus setara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dalam pendekatan konseling feminisme. Dalam konseling feminisme, teknik adalah cara atau metode yang digunakan konselor untuk membantu klien memahami masalahnya dan menemukan solusinya. Di sini saya menyantumkan 8 teknik dalam pendekatan konseling feminisme. Yang pertama, ada self-disclosure, keterbukaan konselor. Jadi, konselor itu boleh berbagi sedikit pengalamannya, secukupnya saja, agar klien merasa tidak sendirian. Nah, itu bertujuan agar membangun rasa percaya si klien dan membuat klien lebih nyaman dan terbuka. Contohnya, konselor berkata, "Saya juga pernah merasa takut untuk menolak orang lain." Nah, dari situ si klien bisa merasa, "Oh, ternyata wajar ya saya merasa seperti ini." Si klien bisa merasa lebih nyaman dan terbuka. Yang kedua, ada gender role analysis, analisis peran gender. Nah, di sini analisis peran gender ini membantu klien memahami bagaimana aturan atau peran laki-laki dan perempuan di masyarakat mempengaruhi dirinya. Tujuannya untuk menyadarkan bahwa tekanan yang dirasakan bukan murni kesalahan dirinya dan membuka cara berpikir yang baru. Contohnya, klien merasa harus selalu patuh karena dia itu perempuan. Nah, di sini konselor itu bisa membantu dengan berkata, "Itu karena aturan sosial, bukan karena kamu harus seperti itu." Yang ketiga, ada gender role intervention, membantu klien mengubah pola pikir atau perilaku yang tidak adil karena pengaruh gender. Tujuannya untuk mengubah kebiasaan yang merugikan dirinya sendiri dan membantu si klien hidup lebih bebas dan adil. Contohnya, yang awalnya klien itu takut untuk berpendapat, bisa dilatih oleh konselor untuk mulai bicara. Yang keempat, ada power analysis, analisis kekuasaan. Jadi, analisis kekuasaan ini melihat siapa yang punya kekuasaan dalam hidup si klien, seperti keluarga, pasangan, atau pekerjaan. Tujuannya untuk membantu si klien sadar posisi dirinya dan mengurangi ketidakadilan dalam hubungan. Contohnya, klien ini apa-apanya selalu ditentukan oleh pasangannya. Nah, konselor di sini bisa membantu untuk menyadari si klien bahwa hubungan yang sehat itu tidak harus setara dan bukan hanya satu pihak saja yang berkuasa. Jadi dia juga berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kelima, ada reframing,
yaitu mengubah cara pandang, mengubah cara berpikir klien dari negatif menjadi lebih positif atau realistis. Tujuannya untuk mengurangi rasa rendah diri, membantu klien melihat dirinya lebih baik. Contohnya itu seperti klien yang bilang, saya lemah karena saya sering menangis. Nah, kita sebagai seorang konselor bisa mengubah menjadi menangis itu bukan tanda kamu punya perasaan. Menangis itu adalah tanda kalau kamu itu punya perasaan, bukan karena kamu lemah. Yang keenam, ada biblioterapi menggunakan bacaan. Jadi biblioterapi ini bisa menggunakan buku, artikel, atau cerita untuk membantu klien memahami dirinya. Tujuannya untuk memberikan wawasan baru, membantu klien belajar dari pengalaman orang lain. Nah, contohnya, seorang konselor menyarankan ke kliennya untuk membaca kisah perempuan yang berhasil keluar dari hubungan yang tidak sehat. Yang ketujuh, ada assertiveness training, latihan asertif. Jadi, latihan asertif ini melatih klien untuk berani berbicara dan menyampaikan kebutuhan tanpa takut. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu klien tidak selalu mengalah. Contohnya, dengan membantu klien latihan mengatakan, saya tidak nyaman dengan itu. Saya butuh waktu buat sendiri. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada social action atau aksi sosial. Mengajak klien ikut perubahan sosial, bukan hanya memperbaiki dirinya sendiri. Tujuannya untuk membantu klien merasa punya kekuatan dan mendorong perubahan di lingkungannya. Contohnya, menyarankan si klien untuk ikut komunitas perempuan atau ikut kegiatan edukasi tentang kesetaraan gender. Jadi, semua teknik ini tujuannya untuk membuat klien lebih percaya diri, menyadarkan bahwa masalah bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bukan kesalahan dirinya saja, dan membantu klien lebih berani dan mandiri serta menciptakan kehidupan yang lebih adil dan setara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.